penyerahan dokumen biasanya untuk para jemaah haji. Ini namanya adalah Al-Hijrah. Jadi untuk kota Madinah, Bapak dan Ibu, wujudnya berada di sebelah kiri kita ini. Namun di sebelah kiri kita ini para jemaah sekalian belum memasuki tanah haram kota Madinah. Kota Madinah tetapi belum tanah haram. Insya Allah sekitar 3 km lagi kita akan memasuki tanah haram Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan jemaah sekalian, kota Madinah ini Bapak dan Ibu merupakan tanah haram yang pertama kali diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jelas di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Ibrahim harrama Makkah wa ja'alaha wa harramtul Madinah kama harrama Ibrahim li Makkah wa da'awtu li muntitiha wa sa'iha. Yang artinya Bapak dan Ibu, sesungguhnya Nabi Ibrahim mengharapkan kota Makkah Al-Mukarramah dan berdoa untuk penduduk kota Makkah itu sendiri. Sementara saya, kata Rasulullah, mengharapkan kota Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim mengharapkan kota Makkah Al-Mukarramah, dan saya pun juga berdoa untuk penduduk kota Madinah Al-Munawwarah. Namun para jemaah sekalian, Nabi Ibrahim berdoa Bapak dan Ibu meminta keberkahan kota Makkah Al-Mukarramah. Sedangkan Rasulullah SAW meminta 2 kali keberkahan dari apa yang diberikan oleh Allah untuk kota Makkah Al-Mukarramah. Untuk Madinah Al-Munawwarah ini 2 kali berkeberkahan. Makanya para jemaah sekalian sampai detik ini juga kota Madinah ini terkenal dengan kesuburannya, terkenal keberkahannya. Karena memang kota Madinah ini 2 kali barokah dibandingkan kota Makkah Al-Mukarramah. Sebelum hijrahnya Rasulullah SAW, kota ini bukan bernama Madinah, tetapi bernama Yasrib. Itu diambil dari nama tokoh yang pertama kali menempati kota ini, namanya adalah Yasrib. Namun ketika Rasulullah hijrah ke kota ini, Bapak dan Ibu, kota ini sudah tidak lagi bernama Madinah, tapi tidak lagi bernama Yasrib, tetapi bernama Madinah. Bahkan para jemaah sekalian, kota ini Bapak dan Ibu memiliki bermacam-macam gelar. Sampai 96 gelar dimiliki oleh kota ini. Makanya kata para ulama, besarnya sebuah kota, agungnya sebuah kota itu ditandai dengan banyaknya gelar yang dimiliki oleh kota tersebut. Nah, kota Madinah ini sampai memiliki 96 gelar. Yang paling terkenal para jemaah sekalian, gelar yang paling terkenal itu adalah Madinatul Munawwarah, yang artinya adalah kota yang menyinari. Kenapa kok dinamakan kota yang menyinari? Karena dulu para jemaah sekalian ketika Rasulullah berdakwah di kota Makkah selama 13 tahun. Selama 13 tahun berdakwah, orang-orang yang mengikuti dakwah Rasulullah pada saat itu sangat minoritas, sangat sedikit. Namun ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, Bapak, menyebarkan agama Islam dari kota Madinah, maka dari kota ini para jemaah sekalian agama Islam mampu disebarluaskan ke seluruh pelosok dunia, bahkan sampai ke tanah air kita Indonesia. Itu berasal dari Madinatul Munawwarah. Karena menjadi pusat perkembangan Islam pertama kali, maka kota inilah diberi nama Madinatul Munawwarah, yang artinya adalah kota yang menyinari. Di depan kita sebelah kiri para jemaah sekalian ada masjid bermenara satu. Sebelah kiri agak jauh sana itu adalah Masjid Bir Ali atau Masjid Dzulkhuwaifah. Masjid ini para jemaah sekalian terletak di perbatasan tanah haram Madinah Al-Munawwarah. Tempat ini, masjid ini juga merupakan tempat mikot bagi penduduk kota Madinah, termasuk kita nanti Bapak dan Ibu. Tempat berniat umrahnya itu di sebelah kiri kita ini, di masjid sebelah kiri kita ini tempat mikotnya. Berarti di depan kita para jemaah sekalian ada Tugu, sebelah kanan dan kiri itu merupakan perbatasan tanah haram. Sementara sebelah kanan kita ada bukit kecil, ini namanya adalah Jabal Air, perbatasan tanah haram Madinah. Kita baca doa masuk tanah haram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna hadha haram rasulika wa amr rasulika faharrim luhumana
wa basharatana wa dima'ana wa sya'rana ala nar waj'alna min awliyaika wa ahli ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maklumkah untuk sah? Biar al-nahil. Biar an-nahil. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah setelah melewati bukit sebelah kanan, ini namanya Jabal Bayar para jemaah sekalian. Jabal Bayar ini dijuluki sebagai bukit neraka. Nah, di dalam hadisnya Bapak dan ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya para jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Madinatu haramun ma baina airin ila thawrin. Kota Madinah itu merupakan tanah haram yang terletak di antara Bukit Ir dan Bukit Thur. Jadi perbatasan tanah haram Madinah ini para jemaah sekalian, di ujung yang menuju kota Mekah Al-Mukarramah itu adalah Jabal Ir, dan di ujung sebelahnya lagi itu adalah Jabal Thur. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tanah haram kota Madinah ini para jemaah sekalian, masjidnya bernama Masjid Nabawi, yang artinya itu adalah Masjid Nabi. Kenapa kok dinamakan Masjid Nabawi? Kok dinamakan Masjid Nabi? Karena dulu para jemaah sekalian, ketika ada satu hal, satu perkara yang terjadi yang berhubungan dengan Masjid Nabawi ini, Bapak dan Ibu, Rasulullah selalu menyebutnya dengan kata masjid, yang artinya adalah masjidku. Sehingga pada saat itu para sahabat sepakat bahwa masjid yang ada di kota Madinah ini diberi nama Masjid Nabawi, yang artinya adalah Masjid Nabi. Salah satu contohnya seperti hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi masjidina." Melaksanakan salat di masjidku ini lebih utama dari 1000 kali salat dibandingkan melaksanakan salat di tempat lain. Sehingga Bapak dan Ibu, masjid ini diberi nama Masjid Nabawi, yang artinya adalah Masjid Nabi. Yang paling penting para jemaah sekalian dan terpenting dari Masjid Nabawi ini adalah keutamaan melakukan ibadah di tempat ini. Keutamaan melaksanakan sholat di masjid ini para jemaah sekalian, kata Rasulullah SAW, "Sholatun fi masjidi hadza afdalu min alfi sholatin fi ma siwa illal masjidil haram." Melaksanakan sholat di masjidku ini lebih utama dari 1000 kali sholat dibandingkan kita melaksanakan di tempat lain kecuali Masjidil Haram. Jadi Bapak dan Ibu, satu sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat lebih baik dibandingkan kita melakukan sholat di tempat lain. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, selama kita berada di kota Madinah, usahakan untuk sering-sering datang ke Masjid Nabawi untuk melakukan ibadah. Karena melakukan ibadah di tempat ini, insya Allah keutamaannya sangat besar sekali, 1000 kali lipat. Kita usahakan setiap waktu datang ke masjid untuk melaksanakan sholat di masjid. Jangan sampai kita melakukan sholat di hotel kita, ataupun mungkin laksanakan di lapangan, ataupun mungkin di pelataran. Usahakan sholatnya selalu di dalam masjid, karena semakin dekat dengan imam, maka insya Allah keutamaannya pun juga semakin bertambah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, usahakan selalu sholat di dalam masjid. Memang para jemaah sekalian, ketika kita berkunjung ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat di pelataran juga bisa. Cuman Bapak dan Ibu, sangat sayang sekali kalau kita datang jauh-jauh dari tanah air kita dengan biaya yang tidak sedikit.
Kemudian selain itu kita harus mengorbankan tenaga, harus mengorbankan keluarga kita, harus kita tinggalkan. Setelah sampai di kota Madinah, sholatnya hanya di pelataran. Nah, jadi sangat sayang sekali. Oleh karena itu usahakan sholat di dalam masjid. Memang ketika kita datang ke Masjid Nabawi, banyak sekali orang-orang yang melakukan sholat di pelataran, di luar, bahkan di lapangan itu banyak. Cuman para jemaah sekalian, mereka itu kebanyakan adalah orang-orang yang tinggal di kota Madinah, yang setiap waktu bisa datang ke Masjid Nabawi untuk melakukan sholat. Berbeda dengan kita, Pak Bu, kita ini setahun sekali belum tentu bisa sampai ke kota Madinah, belum tentu bisa sampai ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat. Oleh karena itu, mumpung Allah SWT memberi kesempatan kepada kita bisa berkunjung ke Masjid Nabawi, maka usahakan sholatnya dilakukan selalu di dalam Masjid Nabawi. Kemudian di dalam Masjid Nabawi, para jemaah sekalian, banyak sekali tempat-tempat bersejarah dan tempat-tempat yang sangat istijabah. Tempat yang sangat bersejarah. Jadi di dalam Masjid Nabawi itu, Pak Bu, banyak sekali tempat-tempat yang sangat bersejarah dan tempat-tempat yang sangat istijabah. Yang paling bersejarah, para jemaah sekalian, dan paling istimewa di dalam Masjid Nabawi ada satu tempat namanya adalah Raudhah. Raudhah ini artinya adalah taman. Sementara kata Rasulullah SAW tentang Raudhah ini adalah ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku sampai mimbarku ada taman, yang mana taman ini sebagian daripada taman surga, yaitu Raudhah. Menafsiri daripada hadis tersebut, para jemaah sekalian, kata para ulama, Raudhah ini merupakan tempat yang sangat istijabah. Artinya kalau kita berdoa di Raudhah ini, maka doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu, berdoa di Raudhah ini, para jemaah sekalian, seperti berdoa di dalam surga. Apapun yang kita minta, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jemaah sekalian, setiap para penziarah yang datang ke kota Madinah, mereka selalu berebut, selalu berkeinginan, selalu berusaha untuk bisa masuk ke Raudhah, untuk hanya sekedar melaksanakan sholat, kemudian berdoa di Raudhah ini, karena memiliki keistimewaan tersebut. Raudhah ini termasuk tempat yang sangat istijabah di dalam masjid. Cuma Bapak dan Ibu, yang perlu Bapak dan Ibu tahu, untuk bisa masuk ke Raudhah itu tidak semudah membalikan telapak tangan, tidak seperti dulu. Kalau sebelum adanya Covid, Pak Bu, kita bisa kapan saja bisa masuk ke Raudhah, walaupun dengan berdesak-desakan, dengan antri berjam-jam. Nah, namun ketika setelah adanya Covid ini, para jemaah sekalian, yang boleh masuk ke Raudhah ini adalah orang-orang yang sudah memiliki tasreh. Yang sudah memiliki tasreh. Tasreh itu, para jemaah sekalian, bisa didapat dengan dua cara. Yang pertama, tasreh itu dikeluarkan oleh muassasah setempat, dikeluarkan oleh yang punya visa, yang mengeluarkan visa. Kemudian yang kedua bisa dengan melalui aplikasi Nosuk. Masuk dengan aplikasi Nosuk, mendaftar, kemudian pada saat itu boleh booking tempat. Kalau pada saat itu masih ada space, maka bisa masuk. Tapi kalau tidak ada, mungkin agak lama. Jadi kadang-kadang kan sekarang kan kita tinggal 2 hari di Madinah. Kita masuk seumpamanya sekarang dengan aplikasi tersebut. Kadang-kadang space-nya itu tersedia 3 hari yang 3 hari lagi atau 4 hari lagi, kan tidak mungkin. Seperti itu. Nah, jadi kalau seumpamanya pengen masuk dengan aplikasi Nosuk, monggo dipersilakan untuk download Nosuk, kemudian daftarkan nomor paspor, nomor visa, setelah itu masukkan nomor HP, email, kemudian pada saat itu boleh masuk dan kemudian boleh booking tempat di Raudhah. Waktunya biasanya para jemaah sekalian, untuk bapak-bapak kalau melalui Nosuk itu setelah jam 12 sampai subuh, kalau ibu-ibu dari Isya sampai jam 12. Biasanya seperti itu. Tapi kalau melalui tasreh muassasah, biasanya pagi Bapak, ibu-ibu pagi, bapak-bapak setelah zuhur. Seperti itu. Jadi itu Raudhah. Kemudian para jemaah sekalian, hadis tentang penyampaian
tentang Raudhah ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu disampaikan oleh Rasulullah sesaat sebelum Rasulullah meninggal dunia. Jadi dulu bapak dan ibu setelah melaksanakan haji wada 2 bulan setelah itu, pada saat itu Rasulullah mengalami sakit yang lumayan parah. Kemudian ketika sedang sakit itu didatangi oleh malaikat maut menemui Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah bertemu dengan malaikat maut tersebut, Rasulullah berkata, saya tahu apa yang kau sampaikan kepada saya itu memang benar-benar perintah dari Allah. Namun sebelum saya meninggalkan dunia ini, izinkanlah saya bertemu dengan malaikat Jibril. Pada saat itu bapak dan ibu, malaikat Jibril didatangkan menemui Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, apa yang akan diberikan oleh Allah kepadaku setelah aku meninggalkan dunia ini? Sehingga pada saat itu malaikat Jibril memerintahkan Rasulullah untuk menoleh ke sebelah kanan. Melihat ke sebelah kanan, ternyata di tempat itu ada air mengalir, ada buah-buahan, ada taman, gambaran daripada taman surga. Sehingga sebelum Rasulullah meninggalkan dunia ini, Rasulullah sempat bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku sampai mimbarku ada taman, yang mana taman ini sebagian daripada taman surga, yaitu Raudhah. Jadi tempat yang paling istimewa di antara rumah Nabi sampai mimbar Nabi itu namanya adalah Raudhah. Itu masjid pada zaman Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa masuk ke Raudhah. Amin ya rabbal alamin. Cuman kalau semuanya kita tidak bisa masuk dengan berbagai alasan, berarti itu bukan takdir. Berarti bukan takdir, bukan rezeki berarti. Mudah-mudahan lain kali. Tapi kita selalu berharap pada saat ini bisa masuk ke Raudhah. Amin. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama. Yang kedua, para jemaah sekalian, tempat yang paling bersejarah, yang sangat bersejarah yang berada di dalam Masjid Nabawi, ada namanya adalah Maqam Jibril. Maqam Jibril ini bapak dan ibu, tempatnya, lokasinya berada di Raudhah. Untuk bisa melihat Maqam Jibril ini sekarang adalah tempatnya itu ditinggikan, ditinggikan yang berada di Raudhah, yang sekarang dijadikan tempat azan dan iqamah. Apa sejarah yang terjadi pada Maqam Jibril ini? Jadi ketika selama Rasulullah berada di kota Madinah selama 10 tahun, pada saat itu bapak dan ibu, malaikat Jibril ini datang kepada Rasulullah setiap tahun sekali. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mentazkiyah bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Dan tempat yang dijadikan tempat oleh Rasulullah, oleh malaikat Jibril untuk mentazkiyah bacaan Rasulullah ini dikenal dengan Maqam Jibril yang berada di Raudhah. Bukan makam ya, maqam. Maqam ini tempat berdiri, itu namanya maqam. Maqam Jibril, tempat berdirinya malaikat Jibril, tempat malaikat Jibril berdiri. Nah, untuk memberi kenang-kenangan, menuntut terhadap Maqam Jibril ini, dijadikanlah tempat azan dan iqamah. Namun pada tahun terakhir, pada bulan Ramadan, malaikat Jibril pada saat itu datang 2 kali kepada Rasulullah SAW. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebentar lagi kita insya Allah sampai di hotel kita ya. Hotel kita berada di As-Salam, di jalur As-Salam. Kemudian hotel kita namanya adalah Diyar Al-Nahil. Diyar Al-Nahil. Untuk program selanjutnya, insya Allah akan kami informasikan ulang ya. Akan kami informasikan ulang untuk program-program selanjutnya, baik itu program ziarah dalam, ziarah sekitar Masjid Nabawi. Jadi bapak dan ibu, mohon para jemaah sekalian untuk semuanya standby di grup, karena untuk program-program yang akan kita laksanakan, insya Allah akan kita infokan di grup saja. Jadi semuanya mohon standby di grup. Kalau semuanya ada yang sepuh yang tidak pegang grup, semuanya bisa diinfokan bagi yang mudah-mudahan. Cuman untuk ziarah kota Madinah itu biasanya dilaksanakan besok hari Selasa besok. Biasanya bapak dan ibu, ziarah ini kita laksanakan jam 7 kita berangkat, jam 7 pagi.
wajib punya wudhu dari kamar masing-masing. Apakah di tempat kunjungan kita itu tidak ada tempat wudhu? Ada. Tempat kunjungan kita yang pertama itu namanya adalah Masjid Quba. Masjid Quba itu Bapak dan Ibu, kenapa kok kita harus berwudhu dari hotel? Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, man tatahhara fi baitihi summa ata Masjid Quba fasalli fihi sholatan kana lahu ajrun. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, artinya kita berwudhu dari hotel, kemudian datang ke Masjid Quba untuk melaksanakan sholat. Satu sholat di Masjid Quba ini pahalanya seperti umroh di kota Mekah Mukarramah. Jadi besok itu wajib berwudhu dari rumah masing-masing. Yang berwudhu dari rumah datang ke Masjid Quba melaksanakan sholat, pahalanya seperti umroh. Eman Bapak, satu kali umroh. Jadi usahakan berwudhu. Ini itu yang Bagus Salam, yang pintu 3. Ada, ayo, ya di sebelah kiri kita ini hotelnya ya. Biar An-Nahel. Biar Alda Hotel. Oh, Alda Hotel Alda. Bapak dan Ibu, barang-barang yang dibawa ke atas bis, jangan sampai ada satu barang pun yang ketinggalan. Semua yang dibawa ke atas bis mohon untuk dibawa kembali. Yang dibawa ke atas bis itu tanggung jawab masing-masing. Terus kalau ada barang yang mau diambil sendiri di bawah juga monggo dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai di hotel yang dituju. Hotel kita di sebelah kiri atau tepat ini. Kelihatannya di daerah sini nih. Oh, benar.